Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan tetap lancar di dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Jumpa kembali dengan saya di channel Kang Sapar. Pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit informasi buat teman-teman para peserta CPNS 2019 yang telah selesai mengikuti tes SKB dan tinggal menunggu pengumuman hasil integrasi SKD dan juga SKB-nya. Kali ini informasi yang ingin saya share ke teman-teman adalah bagaimana cara melakukan sanggah ya terhadap hasil pengumuman CPNS 2019. Hasil pengumuman CPNS 2019 ini akan diumumkan besok ya, di tanggal 30 Oktober 2020. Jadi teman-teman dipersiapkan untuk melihat ya hasil integrasi nilai SKD dan SKB-nya. Apakah sesuai dengan hitungan teman-teman atau ada ketidaksesuaian, nanti kita lihat besok ya. Baik teman-teman. Kita lihat di sini untuk ketentuan sanggah ya. Untuk ketentuan sanggah, masa sanggah pengumuman hasil CPNS itu dilakukan selama 3 hari ya, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 3 November 2020. Jadi tanggal 30 nanti diumumkan. Nanti ada jeda 1 hari ya. Ada tanggal 31, paling tidak itu kalau misalnya ada rencana untuk mengajukan sanggahan, menyampaikan sanggahan di tanggal 31 itu cukup untuk mempersiapkan gitu ya, lampirannya lah gitu ya, atau bukti-bukti yang akan disampaikannya. Jadi waktunya di tanggal 1 sampai tanggal 3 November ya teman-teman. Jadi cuma 3 hari nih masa sanggahnya. Kemudian untuk melakukan sanggah, jadi sanggahan itu ditujukan kepada instansi yang dilamar dan disampaikan melalui fitur yang tersedia pada website SSCN. Jadi ditujukannya ke instansi ya, ke instansi tempat kita melamar. Adapun untuk penyampaian itu melalui fitur yang ada di website SSCN. Kalau sekarang belum ada ya. Nanti setelah pengumuman disampaikan, di sana nanti akan tersedia ya fitur sanggahan ini gitu. Termasuk juga nanti yang menanggapi sanggahan kita ya sebagai peserta yang yang menyampaikan sanggahan itu nanti ditindaklanjuti oleh instansi masing-masing gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah alur nih ya teman-teman, alur kelulusan CPNS 2019. Kita lihat di sini untuk alurnya, peserta CPNS login ke akun SSCN 2019. Seperti biasa dibuka portal SSCN-nya, kemudian login dengan memasukkan nomor NIK ya. Dengan memasukkan nomor NIK, lalu juga password yang memang sudah ada ya. Kemudian nanti setelah masuk, setelah login, maka para peserta ini akan dihadapkan dengan 2 kemungkinan, antara lulus dengan tidak lulus. Kalau di halamannya itu ya, nanti bisa scroll ke bawah, itu di paling bawah nanti ada informasi terbaru ya teman-teman. Kalau misalkan di sana informasinya lulus ya, statusnya lulus, maka teman-teman nanti bisa lanjut ke pengisian daftar riwayat hidup atau juga bisa mengundurkan diri ya. Jadi ada 2 opsi nanti setelah dinyatakan lulus. Nah kemudian status yang kedua, nanti ketika setelah masuk ke login ya, nanti di situ ada status tidak lulus. Nah, kemudian teman-teman nanti untuk selanjutnya ketika ada status tidak lulus, itu teman-teman bisa
setuju atau bisa juga tidak setuju ya. Kalau misalkan setuju berarti kan sudah menerima lah, menerima hasil ya, menerima hasil yang disampaikan oleh panitia ya, begitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata hasilnya ada ketidaksesuaian, gitu ya, tidak sesuai dengan hitungan teman-teman lah gitu ya, terutama di hasil akhirnya, misalkan nilai SKD-nya atau mungkin nilai SKB-nya yang teman-teman tahu waktu selesai tes kemarin sekian, sementara di pengumuman misalkan sekian, ada beda. Atau juga misalnya ada teman-teman yang dulu waktu pendaftaran melampirkan sertifikat pendidik ya, itu kan akan mempengaruhi nilai SKB. Nah, ternyata misalnya itu nggak masuk hitungan, gitu ya. Yang harusnya kan nilai maksimal ya kalau untuk SKB peserta yang melampirkan sertifikat pendidik, maka nilai SKB-nya kan maksimal. Ternyata misalkan tidak mempengaruhi nilai SKB gitu ya, berarti kan ada hal-hal yang perlu dicari tahu gitu ya teman-teman. Apakah memang tidak linier gitu kan sertifikatnya atau seperti apa, itu nanti bisa melalui sanggahan. Oke ya, jadi ketika nanti setelah login ada status tidak lulus, kemudian teman-teman merasa ada ketidaksesuaian ya, tidak puas dengan pengumumannya karena ada hal dan lain sebagainya, sehingga teman-teman bisa mengajukan sanggahan gitu ya. Nah, kemudian jika peserta dinyatakan tidak lulus tadi ya, maka akan muncul tombol ajukan sanggah. Nah, ya, jadi nanti di informasi terakhir nanti paling bawah setelah teman-teman login, scroll ke bawah ada status tidak lulus, kemudian tersedia tombol ajukan sanggah begitu. Nah, tinggal klik nanti oleh teman-teman tombol ajukan sanggahnya. Kemudian akan otomatis setelah diklik ya. Tapi yang pertama ada yang harus diperhatikan. Di sini nanti juga akan muncul mengenai tanggal atau masa sanggah ya. Artinya ini kan cuma 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal berapa? Tanggal 3. Nah, atau gini misalnya besok kan pengumuman nih. Setelah dicek misalkan statusnya tidak lulus, teman-teman ketika misalnya mengajukan sanggahan karena memang belum waktunya, itu nanti belum bisa gitu ya. Karena kan harus tanggal 1 mulai mengajukan sanggahannya. Kalau masih tanggal 30 atau 31 kan belum bisa. Belum bisa mengajukan sanggahan. Jadi dimulainya dari tanggal 1 nanti ya, 1 November. Jadi itu nanti juga perlu diperhatikan, karena kalau misalkan sebelum masa sanggah atau setelah masa sanggah, maka fitur ini sudah tidak ada lagi gitu ya teman-teman. Tombol ajukan sanggahnya sudah tidak ada, otomatis hilang nanti. Makanya harus diperhatikan bahwa masa sanggah itu dari tanggal 1 sampai tanggal 3 November. Oke ya, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya pada kolom sanggah peserta akan dihadapkan dengan halaman di bawah ini nih ya. Kita lihat, teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Oke, takutnya kurang jelas, saya perbesar di sini. Oke ya. Nah, ketika teman-teman klik tadi tombol sanggah, maka gambarnya akan kurang lebih seperti ini nih ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 tampilan ya, ada 3 tampilan, ada 3 isian. Pertama perihal sanggah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada alasan sanggah, dan yang ketiganya adalah bukti sanggah. Ya, perihal sanggah, alasan sanggah, dan bukti sanggah. Jadi teman-teman nanti perihal sanggahnya nanti bisa diklik lagi di situ. Nanti akan ada beberapa pilihan ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di gambar di bawahnya berikutnya. Ini ada 3 pilihan untuk perihal sanggah. Ada sertifikat pendidik, nilai SKB CAT, nilai SKB non CAT ya teman-teman. Itu. Jadi kalau misalkan ada ketidaksesuaiannya atau yang
mau disanggahnya terkait sertifikat, maka teman-teman tinggal klik sertifikat pendidik gitu ya. Kalau ternyata misalkan nilai SKB-nya yang ternyata ada ketidaksesuaian, berarti kan itu. Atau kalau misalkan yang instansi pusat ya, kementerian itu kan ada apa namanya, SKB ya, SKB di luar CAT kayak wawancara dan sebagainya. Kemudian dirasa oleh teman-teman misalkan ada ketidaksesuaian, juga berarti bisa memilih nilai SKB non CAT-nya. Begitu. Nah, setelah teman-teman milih itu ya, salah satu dari 3 itu tadi perihal sanggah, teman-teman juga nanti coba disampaikan alasan sanggahannya. Alasan sanggahnya seperti apa ya, diuraikan di kolom alasan sanggah. Lalu teman-teman bisa juga mengupload bukti ya, bukti sanggahnya. Di sini formatnya JPEG ya atau PDF, ukurannya 100 sampai 200 KB. Ya, itu maksudnya jangan lebih dari 200 KB ya untuk ukuran JPEG atau PDF-nya. Jadi ya itu paling tidak kan ada gambaran buat teman-teman. Ketika ada ketidaksesuaian bisa sambil dipersiapkan gitu ya. Dari mulai alasannya, kemudian juga bukti sanggahnya. Jadi harus dilampirkan juga buktinya. Itu ya teman-teman. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, oke, kita perkecil dulu. Yang selanjutnya di sini, jadi kalau misalnya memilih yang tadi itu, kalau kita memilih apa namanya, perihal sanggahnya itu sertifikat pendidik dan apa? Coba kita kembali ke yang tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memilih perihalnya itu sertifikat pendidik dan nilai SKB CAT ya, maka isiannya kurang lebih seperti ini ya. Artinya formatnya akan tetap seperti ini. Jadi ketika teman-teman memilih sertifikat pendidik atau memilih nilai SKB CAT, maka tidak ada perubahan format. Jadi langsung menuliskan alasan sanggah gitu ya. Lalu mengunggah bukti sanggah. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman di sini perihal sanggahnya memilih nilai SKB non CAT gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman memilih perihal sanggahnya itu nilai SKB non CAT, ini khusus untuk yang pusat ya, kementerian atau yang instansinya mengadakan SKB di luar CAT, misalkan wawancara atau psikotes atau yang lainnya ya. Nah, teman-teman bisa memilih perihal sanggah nilai SKB non CAT. Nah, kemudian sebelum menuliskan alasan, ini akan muncul fitur tambahannya ya, opsi tambahan di sini, metode SKB-nya apa? Ya, metode SKB-nya. Kemudian teman-teman tinggal klik di situ, nanti akan keluar pilihannya, pilihan metode SKB-nya, apakah tes potensi akademik, tes praktek kerja, psikotes atau wawancara. Jadi yang mau teman-teman sanggah metode SKB yang mana gitu ya. Tinggal dipilih aja salah satu di antara keempat pilihan ini. Kemudian setelah dipilih, misalkan teman-teman pilih wawancara gitu ya. Karena misalkan pas wawancaranya teman-teman setelah dirasa-rasa atau diingat-ingat lah itu ya, tidak ada kendala gitu ya, lancar, kemudian penjelasannya juga sangat jelas. Sementara pas dilihat di pengumuman misalkan nilainya tidak maksimal gitu ya. Nah, kemudian teman-teman tidak puas, teman-teman bisa menyampaikan sanggahannya. Misalkan wawancara, alasan sanggahnya apa? Tinggal diuraikan di situ ya, gitu kan. Nah, di sini juga dicontohkan nih kalau wawancara. Nilai saya tidak mungkin hanya segitu gitu ya. Ini alasan sanggahnya. Atau nanti bisa teman-teman tambahkan atau sampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau ini kan hanya contoh saja. Kemudian juga sama seperti yang sebelumnya, ini mengunggah bukti sanggahnya. Ukurannya 100 sampai 200 KB JPEG atau PDF ya. Oke ya teman-teman, itu untuk langkah-langkah sanggah terhadap pengumuman hasil CPNS 2019.
Nah, kalau sudah selesai ya mengisi kolom tadi, teman-teman bisa mengklik tombol akhiri ya, akhiri proses sanggah. Jadi nanti setelah selesai nanti ada tombol akhiri proses sanggah. Maka akan muncul kotak di bawah ini nih ya. Ketika teman-teman tadi mengklik tombol akhiri proses sanggah, maka akan muncul kotak seperti di sini ya, yang tampil di sini. Nah, data-data yang diinputkan di kolom sanggah sudah tidak dapat diubah kembali ya setelah peserta mengklik iya pada kotak peringatan. Nah, di sini kan ada ada kotak peringatan di sini ya. Setelah mengirimkan alasan sanggah ini, Anda tidak diperkenankan mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya. Nah, apakah Anda yakin untuk mengakhiri dan memproses penyanggahan? Kalau memang dirasa sudah yakin, teman-teman bisa mengklik tombol iya. Kalau masih ragu, pengen ngecek kembali, bisa mengklik tombol tidak gitu ya. Kalau yakin, iya. Peserta yang sudah pernah melakukan sanggahan tidak dapat melakukan sanggahan kembali. Silahkan menunggu jawaban dari sanggahan tersebut yang akan dijawab oleh instansi yang dilamar oleh peserta. Nah, di sini nanti ada keterangan di bawah, Anda sudah pernah menyanggah, silahkan tunggu jawaban sanggahan Anda. Jadi kalau memang sudah pernah menyanggah, teman-teman tidak bisa mengajukan sanggahan kembali ya, karena sanggahannya hanya dibatasi 1 kali saja begitu. Oke teman-teman, itu informasi singkat ya mengenai bagaimana cara mengajukan sanggah terhadap hasil pengumuman CPNS 2019 ya. Nanti di tanggal 30 akan diumumkan, dipersiapkan ya mental segala macamnya. Walaupun punya prediksi kan kita belum tahu nih hasil akhirnya seperti apa. Mudah-mudahan yang sudah punya prediksi lulus peringkat 1, hasil pengumuman besok sesuai dengan apa yang sudah diprediksikan gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat ya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.